yang punya kosnya punya pacar kuntilanak lah, Mbak Kunti. Tapi di depan pintu kos gue itu ada Mbak Kuntinya itu. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan narasumber yang datang ke sini lumayan jauh dari Jakarta Barat. Temen gue nih, Denis. Apa kabar, Den? Alhamdulillah baik. Boleh lah, introducing dulu lah. Kenalin, nama gue Danis. Sini gue pengen berbagi cerita nih tentang pada saat gue kuliah dulu lah di Purwokerto. Di Purwokerto, itu kira-kira tahun berapa sih? 2013 sampai 2017 tuh. Banyak tuh kejadian itu. Lumayan lah. Lu tinggalnya di kosan atau di asrama gitu? Gue di kosan, dan orang-orang sekitar pun nyebut kosan gue tuh kayak kosan Medi lah. Gitu. Udah urban legend situ, kosan lu emang agak serem gitu. Yeah. Udah terkenal sama orang-orang sekitarnya. Iya. Dan Instagram lu apa nih biar kalau teman-teman mau follow-follow lu? Oke. Instagram gue di ADZ Tarigan sih. Lu ada bisnis apa nih yang mau dipromoin gitu? Gue sih nggak ada bisnis sih, paling gue punya website sih. Website? Story cerita yang gue bikin sendiri. Oh, kayak boleh gitu. tuh. Boleh tuh, apa namanya itu? Di daniszulfikar.wixsite.com/website. Itu aja sih. Ngeblogging gitu kali ya? Ngeblogging lu ya? Iya, ngeblogging, bikin cerita tentang apalah segala macem. Oh, macam-macam campur tuh. Ya udah, nanti gue taruh linknya di deskripsi lah. Sama Instagramnya juga. Udah, sebelum kalian dengar ceritanya, gue minta tolong sama teman-teman buat bantu like, comment, subscribe channel ini biar cepet berkembang lah. Biar gue sama Jamal rajin juga bikin videonya, semangat. Kita bikin video telusur atau yang lain-lain ya kan. Kasian soalnya capek-capek bikin video, syuting tidak ada subscribernya. Iya, betul. Yaudah, kita tonton dulu yang satu ini. Awalnya 2013 lah gue pindah ke Purwokerto tuh, belajar budaya baru, kultur baru. Kan di sana tuh mungkin nggak setenar kayak di Jogja atau Jawa Tengah lainnya ya. Kalau di Purwokerto itu kan lebih adatnya lebih kuat, terus lebih kepercayaannya tuh lebih kejawen lah bisa dibilang. Gue terhadap hal-hal yang kayak gitu sebenarnya ragu, bukan nggak percaya ya. Gue ragu ketika gue nggak ada di tempat. Pertama itu kosan Medi, kedua itu yang punya kosnya punya pacar kuntilanak lah, Mbak Kunti, kayak gitu. Padahal dia udah punya istri dan punya anak ya. Gosipnya punya pacar kuntilanak. Iya, gue meremehkan sekali lah hal-hal gitu, karena gue belum dapat bukti real gitu. Gue bukan yang nggak percaya ya, tapi meragukan lah. Banyak kejadian kayak teman-teman kos gue ketika mau bandel itu selalu digangguin sama Mbak Kuntinya. Jadi yang jaga tuh nggak secara langsung negor, tapi Mbak Kuntinya yang negor, kayak gitulah. Ya bandel-bandel kosan lah ya. Nah dari situ 1 semester 2 semester gue masih ngeremehin. Nah habis gitu gue lagi keadaan capek banget, itu sore lah. Ini kejadiannya pertama yang bikin gue percaya sih. Kejadiannya itu waktu 2014. Kalau lo tau itu zamannya Gunung Slamet itu sempet batuk-batuk tuh. Itu kosan gue juga sempet hujan abu. Nah akhirnya gue balik ke kosan cepet, ngerjain tugas, istirahat, tidur lah gue. Nah itu pada saat tidur kalau kata orang lah ketindihan lah ya. Nah itu gue nggak tahu sih, itu gue nggak nemu jawaban lain lah selain yang Mbak Kunti itu yang ngerjain gue gitu. Nah saking kecapeannya gue itu, gue dalam kondisi maghrib gue bangun, itu gue cuma bisa melek. Gue ngebayangin kayak dalam kondisi Gunung Slamet itu meletus, tapi di depan pintu kos gue itu ada Mbak Kuntinya itu. Kayak gitu, maghrib, kosan sepi, lampu belum pada nyala, ada siluet dia dalam keadaan gue ngerasanya Gunung Slamet itu meletus gitu. Jadi double panik lah kayak gitu lah. Udah takut kondisi bencananya dijagain pula sama Mbak Kuntinya kan. Nah dari situ gue cuma bisa teriak-teriak, tapi gue nggak bisa ngeluarin suara. Bisa berhentinya itu ketika 6:30, jadi 30 menitan lah gue kondisi kayak gitu. Itu karena bapak kos datang ke kamar gue, dia negor doang, sapa segala macem, nanyain udah makan atau belum, udah balik atau belum, yang lain kemana.
Udah setelah itu sih gue nggak ada apa, di situ gue percaya baru ternyata di kosan itu beneran ada yang ya Mbak Kuntiannya itulah. Dari situ terus berlanjut, karena udah tahu hal-hal kayak gitu, gue sih nggak menjadikan gue parno ya, tapi lebih was-was aja lah, nggak bandel-bandel. Gue pernah bandel di situ, ya namanya anak kosan, ya ada acara ngumpul-ngumpul, minum-minum segala macem. Pada saat itu tolnya dibuka, itu ada suara. Jadi kosan gue kan 2 lantai tuh, ada suara naik tangga, tapak kaki. Itu baru kita kan nungguin ya, siapa nih yang datang, kirain anak-anak gitu, anak-anak kosan nih bertawarin minum kan. Itu tiba-tiba berhenti aja, pas udah kira-kira denger sampai atas berhenti. Terus habis gitu nggak jadi minum, botol ditutup, langsung masuk kamar masing-masing. Kayak gitu sih. Kosong tuh, jadi nggak ada yang naik sama sekali tuh. Nggak ada yang naik, kita tungguin bener-bener nggak ada. Ini orangnya mana nih, nggak ada orang kan. Ya udahlah, tutup botol, nggak jadi minum, balik kamar masing-masing. Jadi kayak gitu sih. Itu sih pada saat gue ngekos di situ. Terus setahun terakhir gue kuliah di sana, gue pindah kosan yang lebih dekat kampus, yang lebih nyaman lah, lebih nyaman. Terus pindah kosan, gue skripsi gue kan ngebahas tentang di Purbalingga, jadi gue harus bolak-balik ke Purbalingga. Nah pada saat gue ngerjain skripsi itu, sore itu terakhir gue balik Purbalingga tuh, gue dalam kondisi capek. Itu azan asar lah gue pulang dari Purbalingga. Gue disaranin sama temen karena kondisi gue nggak terlalu fit, lewat jalan desa aja. Diisukan jalan desa itu banyak korban dan ambil korban dan segala macem lah. Ya kembali lagi tadi gue bilang, gue nggak percaya sebelum gue bisa ada di situ gitu loh, atau gue ngerasain sendiri lah hawanya. Nah di situ gue ngerasa aman-aman aja. Gue jalan pelan banget, cuma 50 km per jam lah. Terus tahu-tahu ada ibu-ibu keluar gang, gue ketabrakan di situ. Abis ketabrakan gue dibawa ke rumah sakit. Gak lama dari situ yang ibu-ibunya meninggal. Guanya sampai sekarang dari kejadian itu ya jadi percaya sih di situ. Dan gue sampai sekarang pun gue masih punya gue masih ngerasa ada buktinya kan. Gue sakit patah tulang pipi, terus di rahang gue bengkok, terus saraf gue kena, sama hidung gue ada bengkok lah. Itu gue berobat sampai ke dokter bedah mulut, bedah plastik, terus saraf, THT, sama ortopedi. Itu mereka bilang nggak kenapa-napa, tapi sampai sekarang nggak sembuh. Bahkan gue sempat dibawa berobat di daerah Jakarta Barat juga, ngurut, katanya dibacain lah kayak gitu. Gue sih datang dalam keadaan yang kayak tadi lagi gue bilang, gue nggak terlalu percaya gitu. Tapi memang membaik, tapi habis gitu tetap sakit lagi. Makanya ada yang bilang sakitnya itu bekasan kecelakaan itu, jadi meninggalkan bekas. Bukan, gue nggak ada luka. Ini gue pakai jaket pas gue kecelakaan, nggak ada sobek, nggak ada yang benar-benar bekas kecelakaan, nggak ada luka luar baret, nggak ada. Tapi tadi gue bilang luka dalamnya itu sih yang ngebekas banget sih sampai sekarang. Jadi memorial itu sih kayak gitu sih kurang lebihnya ya cerita pada saat gue di Purwokerto lu kayak gitu lah. Berarti lumayan horor juga tuh ya, kos-kosan yang lu tinggalin. Sama ibaratnya lu mungkin ini kali ya, kalau orang Jawa itu mungkin agak sedikit takabur kali ya. Iya mungkin pas lagi lu lewat jalan desa itu sampai kecelakaan itu, sampai mungkin lu agak ngeremehin gitu lah ya kan. Padahal gosipnya udah lumayan kenceng terkenal ya. Sama gue mau nanya-nanya nih dikit nih, itu kan lu pas tahun berapa tadi itunya kuliahnya? Gue mulai kuliah 2013, pindah ke Purwokertonya. Lu kan pas di kosan ngelihat Mbak Kuntinya itu kan pas lagi rep-rep itu ya. Lu pernah nggak ngeliat secara jelas banget dalam keadaan sadar gitu? Kalau dalam keadaan sadar sih alhamdulillahnya sih ya. Kalau gue sih nggak pernah ditampakin, paling kayak suara-suara. Dan terlebih pada saat ketika mau bandel. Pasti di saat misalkan atau 1-2 orang aja nih mau bandel,
pasti semua tuh kena, satu kosan kena. Artinya diganggu, satu kosan diganggu kayak gitu. Jadi ketika mau bandel, mau ngurusuh, pasti dijagain. Itu kosannya kosan putra atau campur atau gimana? Putra sih. Kan itu kan gosip di warga sekitar udah terkenal banget sama Mbak Kuntinya itu ya. Teman-teman deket lu yang ngekos di situ pernah ngalamin juga gak sih? Sering sih. Banyak kan tuh kayak kalau udah malam nih mau ke toilet, tapi ada yang masuk toilet duluan, kayak gitu. Mbak Kuntinya masuk duluan, jadi ya udah balik lagi kamar. Paling sering ya namanya anak kampus kan rapat sampai malam tuh. Itu sih kejadian yang kayak TV tiba-tiba nyala sendiri. Terus kadang-kadang apa kayak teman gue, dia udah capek pengen nyari hiburan nonton TV, ya gitu, kayak gitu lagi, suara tangga, terus ada suara masakan, dapur di bawah, suara orang masak, padahal ya nggak ada orang gitu. Terus kayak gitu. Bapak-bapaknya itu kan udah tenar banget di daerahnya itu kan, pacaran sama Mbak Kunti itu ya. Itu dia ada gosip-gosip lain gak sih? Ibaratnya kayak dia melihara Kunti itu biar kosannya laris, atau dia punya usaha dagangan lain gitu? Ada sempet sih denger sih, katanya Mbak Kunti itu kan ditaruh di situ buat apa ya? Buat ngejagain kosannya lah. Kayak gitu, karena di daerah-daerah kosan gue itu kan lumayan rawan ya, termasuk rawan maling segala macam. Tapi selama gue ngekos di situ sampai sekarang pun denger apa adik kelas atau segala macam hampir ke situ pun nggak ada kejadian. Tapi di kosan sekitar tuh sering motor hilang, laptop hilang. Oh iya, dia kayak gitu sih. Mbak Kuntinya disuruh jagain sampai seprotektif itu sama kelakuan orang-orang di dalamnya ya? Iya, yang ngeri tuh kalau udah mau bandel. Makanya kalau bandel pasti kita melipir ke kosan lain apa segala macem. Kacau ya. Itu sih. Itu dia bapak-bapak kosnya tinggal di situ juga atau beda rumah sih sama keluarga? Dia udah punya keluarga juga kan katanya? Udah punya keluarga. Itu tinggal di tempat situ apa beda tempat ya? Dia kadang 1 atau 2 bulan tinggal di situ. Nanti dia pindah lagi ke kosan cewek. Jadi dia punya 2 kos. Kosan putra sama kosan cewek. Nah, jadi kadang pindah-pindah kayak gitu. Tapi yang terkenal dengan demitnya itu di kosan lo? Iya. Yang paling terkenal itu? Iya, sampai dibilang sama warga tuh kosan medi lah, ibaratnya kosan setan. Karena dulunya emang itu kosan gak pernah kurus. Jadi tuh warisan, katanya sih warisan dari bapaknya yang jaga. Terus dibenerin sama bapak kos itu. Akhirnya baru orang-orang pada masuk. Soalnya sebelumnya tuh paling cuma 1-2, abis gitu seminggu 2 minggu cabut, nggak kuat. Dulu tuh sampai di tangganya itu, di celah ini ya, celah keramik itu kayak ada lumut, rumput saking nggak kurusnya. Gitu. Tapi kalau pas lu tinggalin udah nggak begitu kan? Apa masih ada bagian-bagian yang begitu? Di bawah masih ada bagian-bagian yang begitu ya? Sebenarnya yang paling horor tuh sebenarnya di bawah sih, karena bener-bener, karena kan Mbak Kuntinya tuh ditaruhnya di bawah. Di dapur. Sebenarnya yang horor di bawah. Makanya di bawah itu nggak ada yang menempatin. Jadi kan 2 lantai. Iya. Yang selalu penuh. Setiap tahun ada anak masuk baru. Nah itu yang bawah tuh nggak pernah keisi. Orang datang minat, tapi begitu pulang nggak jadi. Posisi kosannya itu dekat banget sama kampus. Dekat. Makanya rame ya. Iya. Padahal udah terkenal serem, tapi tetap aja ada yang ngisi ya. Itu pas lu penuh nggak tuh pas bagi lantai 2-nya? Pas gue itu penuh. Lantai bawahnya kosong malah. Lantai 1-nya kosong. Lantai 1-nya kosong iya. Jadi lantai 1 tuh kalau nggak salah ada 6 kamar. Itu kosong sama sekali. Lantai 2-nya berapa kamar tuh? Lantai 2 sekitar sama lah, 6-7an kamar. Itu berarti sepi juga ya, 6 kamar doang ya. Iya. Untung Mbak Kuntinya nggak ditaruh di lantai 2. Kalau di lantai 2 lu mau kabur-kaburan susah. Di tangga gerada geruduk kan. Itu dia. Anjir. Kayak itu sih. Kacau sih emang sih. Itu sampai sekarang lu tahu nggak kosannya masih aktif atau enggak gitu? Gue dapet info di sana masih aktif. Cuma mungkin karena bandelnya beda apa gimana, jadi nggak terlalu ini sih sekarang. Udah nggak terlalu sehoror dulu gitu. Sehoror dulu. Kalau dulu kan emang apa ya? Emang horor banget sih, kita mau bandel dikit aja ibaratnya ya. Itu udah digangguin sih pasti. Itu baru mau buka botol aja udah disamperin ya. Iya, baru niat buka botol, ngumpul cuma bertiga aja padahal. Enggak, bukan yang ramean satu kosan enggak. Kayak gitu aja udah digangguin. Suaranya kenceng banget bunyi deg-deg-degnya itu. Iya, kayak orang normal kita naik tangga. Tangganya dia kayu apa keramik dia? Keramik ya. Jadi plek. Itu sudah enggak ada yang muncul gitu. Sering tuh kayak gitu tuh kejadian. Terus itu yang lu kecelakaan itu kan
di desa, berarti itu di Purwokerto apa di Purbalingga ya posisinya? Itu pas di perbatasan sih. Perbatasan. Jalanannya itu kayak jalanan desa atau jalanan aspal bagus sih? Jalannya aspal biasa bagus, tapi emang kondisinya itu jalanan desa, jadi emang lebih apa ya, banyak Kecil sawah, gitu? Kecil. Paling cuma 1,5 mobil lah, 1,5 mobil lebarnya ya. Kalau udah mobil papasan itu ribet tuh ya. Iya kayak gitu. Iya. Itu lu kan sampai yang lu kecelakaan itu, yang lu tabrakan sama ibu-ibu, itu meninggalnya di tempat atau udah dibawa ke rumah sakit atau gimana? Meninggalnya pada saat di tempat sih. Pas di tempat, tapi pas dicek tuh udah meninggal dia. Jadi dicek meninggal di tempat, ya udah kayak gitu. Terus berduka juga ya buat ibu sama keluarganya ya. Iya. Namanya juga kecelakaan kan, nggak ada yang mau orang kecelakaan ya. Itu dia. Makanya teman-teman hati-hati lah, biarpun jalan sepi atau gimana tetap harus waspada ya. Mungkin lu lagi ini kali ya, mungkin pikiran lu lagi kemana-mana mungkin ya. Iya, gue sih jadi tiba-tiba muncul ngagetin gitu ya. Iya, jadi pada saat kan gue ngikut juga tuh proses pemakamannya. Gue bertanggung jawab lah. Iya. Nah itu diisukan ketika pada saat pemakaman, ya itu orang-orang warga situ bergerumpul ngomonginnya hal kayak gitu. Jadi itu korban, entah guanya yang dibikin gak nge atau ibunya yang dibikin gak nge, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Kacau juga sih. Iya. Tapi ibu-ibunya kira-kira umur berapa sih? Yang lu masih ingat nggak kira-kira umurnya gitu? Masih muda lah, umur 30-an, hampir 40 lah kayak gitu. Masih muda ya? Masih muda. Coba juga sih, namanya juga kecelakaan kan nggak ada yang mau juga. Itu dia. Berarti lu tanggung jawab sampai pemakaman sampai itu ya? Sampai pemakaman, sampai itu pun pemakaman karena desa kali ya. Itu pun jauh pemakamannya. Jauh dari rumah si korban. Itu jauh, ngantre kok agak dalam lah. Kayak gitu. Lu nemenin tuh sampai ke kuburannya pun nemenin tuh. Sampai ke kuburnya karena sama kepala daerah situlah, kepala adatnya daerah situ. Gua harus ikut, kalau enggak nanti makin parah kayak gitu. Ya sudah, gua karena ya percaya nggak percaya gue ikut aja lah. Iya. Tapi setelah itu kan 2017 jadian bertabrakan sampai 2020 sekarang. Kenapa gue bilang percaya? Karena gue berusaha ngobatin apa yang gue alamin aja nggak sembuh kayak gitu. Lu kerasa sakitnya kayak gimana sih? Itu kayak apa ya? Bener kayak saraf gue tuh ketarik sininya, terus gigi gue tuh jadi nggak rata kayak gitu loh. Makanya gue butuh gue ke bedah mulut, bedah plastik segala macam, itu nggak ke bedah mulut, dia cuma bilang nggak apa-apa kok ini, tapi gue ngerasanya lain gitu. Iya. Kayak gitu. Katanya sih itu bekas ini sih bekas dari sana gitu. Kata orang pintar yang terakhir lu samperin itu ya? Orang pintar atau bukan sih itu? Ya gue nggak bilang orang pintar sih, tapi dia cara pengobatannya mungkin ya tradisional lah. Iya. Pengobatan alternatif lah ya. Terus gue mau nanya lagi nih, sempet nggak lu ibaratnya setelah kejadian lu itu kan lu masih skripsi kan pas lagi di Purwokerto itu, lu pernah nggak dengar cerita lagi kecelakaan lagi di daerah-daerah yang tempat lu kecelakaan itu? Enggak sih, kalau gue sih dengar cerita sih kayak orang di daerah-daerah tertentu itu banyak kecelakaan segala macam yang buat jadi korban lah, jadi tumbal segala macam. Kayak gitu sih. Tapi karena gue mungkin jarang lewatin daerah situ, jadi gue nggak terlalu bukan nggak percaya sih, tapi ragu aja gitu. Itu gitu. Purbalingga kalau nggak salah yang knalpot bukan sih? Iya, knalpot ya. Lu bikin skripsi knalpot di situ. Itu kalau dekat kalau itu tuh kejadian tuh dekat ini bang, pabrik gula Kalibagor bekas Belanda, itu kejadian dekat situ. Kayak gue pernah lewat deh pas lagi pulang kampung lewat Purbalingga deh. Itu tuh katanya itu sih gitu yang jalanannya meliuk. Iya, daerah-daerah kanan kirinya banyak kebun jagung juga. Bener ya? Iya bener. Itu daerah situ. Lu kecelakaan di situ bukan? Iya, gue kecelakaan di situ. Gue pernah, gue kan kampung di Kebumen Jawa Tengah, gue pernah lewat situ. Pas cari-cari jalan alternatif pas mudik. Ya gue inget tuh Purbalingga, makanya gue inget knalpot. Dan itu Purbalingga, knalpot itu membanggakan Indonesia karena kalau nggak salah udah sampai internasional ya, diekspor segala macam ya. Gue lupa mereknya apa yang terkenal, tapi ada pokoknya merek Purbalingga yang sampai mendunia. Kita patut berbangga hati sebagai orang Indonesia ya kan, ada produk yang gue inget tuh di Purbalingga tuh sampai ada tugunya dibikin gambar patung knalpot dia. Keren emang itu, emang keren daerahnya. Yaudahlah, thank you banget nih Nis, udah cerita di sini. Siap. Kalau ada cerita-cerita lagi share lagi lah. Oke, siap. Tadi IG lu apa biar teman-teman inget? ADZ Tarigan. Oke, lagi terima kasih udah kesini jauh-jauh dari Jakarta Barat. Oh ya, gue
sama teman-teman juga ngucapin terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa bantu channel kita supaya makin maju dengan like, comment, subscribe. Oke, gua Adit, Lentera Malam. Bye.